Mulyadi dari Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Asrio, asal dari Padang, Sumatera Barat. Datang ke sini pengen ketemu sama Mas Ahyar. Saya dari sebelumnya kan pedagang buah. Mas saya lihat YouTube dari Mas Ahyar, saya tertarik pengen rencananya mau buka frozen. Intinya saya ke sini pengen cari ilmu lah, belajar lah sama Mas Ahyar untuk pengarahan gimana cara buka frozen. Ya alhamdulillah kemarin udah diajak Mas Ahyar keliling di toko-toko frozennya, kan ada berapa tempat itu kemarin. Ya alhamdulillah itu udah lumayan cukup banyak saya dapat yang belum pernah saya tahu selama ini kan. Ya untuk saya modal lah nanti saya buka di sana. Saya selaku pengusaha di bidang frozen food yang bisa dibilang baru lah ya, baru memulai sekitar 4 tahun dari tahun 2020 awal sampai sekarang. Alhamdulillah outlet kita yang coba kita rintis itu udah bisa dibilang ada 4 cabang, 1 di Padang Kota dan 3-nya lagi di Pariaman Kota. Itu masih dekat dari Padang. Ya, itu YouTube, ya habis itu ada berapa YouTube yang saya tonton, ada nomor HP-nya, nomor WA-nya kan, langsung saya telepon. Ya kurang lebih mungkin 1 bulan lebih lah berhubungan dari telepon aja. Ya, saya akhirnya janji mau ketemu ke sini. Terus pas waktu nyenengannya nulis nomor HP-nya itu kan lewat YouTube itu Pak, itu nyenengan telepon lagi atau gimana itu Pak? Pas untuk meyakinkan nyenengan bisa datang ke sini tuh. Ya saya langsung telepon dari WA-nya. Kan nomor HP-nya ada di YouTube, langsung saya ambil, terus saya telepon. Oh gitu. Kalau saya telepon langsung nyambung, alhamdulillah langsung diangkat, langsung tanya-tanya gitu. Panjang lebar nanyanya kan. Ya, akhirnya saya pengen tertarik mau lihat di YouTube-nya kan banyak toko-toko frozennya yang di YouTube kan, benar atau enggak itu kayak mana kan. Ya alhamdulillah kemarin udah saya beberapa tempat itu diajak ke situ. Karena Frozenia yang baru saya gabung beberapa minggu yang lalu itu awalnya dari saya melihat YouTube-nya Mas Ahyar, YouTube AFM itu Alpha Frozen Mart. Itu sejak tahun 2021 saya udah melihat beliau itu. Bagaimana beliau serius berbagi ilmu tentang bagaimana usaha-usaha, menjalankan tips-tips usaha dalam manajemennya frozen food itu. Beliau bisa dibilang tidak pelit lah dalam membagi ilmu itu. Dia tidak takut orang bisa juga seperti dia malahan senang berbagi ilmu itu. Dengan tulus, dengan apa saya lihat beliau memang orang yang dermawan sekali akan ilmu itu. Jadi alasannya saya ke sini kan karena adanya Frozenia itu juga bisa dibilang salah satu wadah yang selama ini saya cari. Soalnya di tempat asal kita di Sumatera Barat pemain frozen banyak. Itu bahkan ada distributor banyak. Tapi bagaimana bagusnya kita itu sama-sama dalam usaha sejenis itu kita bagusnya saling berkolaborasi, berkoordinasi bersama-sama supaya kedepannya para tokoh yang jualan-jualan yang sama itu sama-sama untung. Bukannya saling menjatuhkan harga, sana lebih murah, di sini lebih murah gitu. Berhubung karena Frozenia ini yang berskala nasional, menurut saya kan sangat membantu untuk perkembangan usaha frozen food di Indonesia. Yaitu salah satunya misal di daerah sini Batang ya. Dari Batang ini ada AFM dari Frozenia juga. Di daerah Depok, Bogor, Jabodetabek ada juga frozen teman-teman dari Frozenia yang mungkin belum saya sebutkan satu-satu. Di daerah Sumatera mungkin tadi ada Bapak Mulyadi, saya dari Padang, mungkin saya juga belum kenal dari yang Sumatera lainnya ya. Artinya di sini karena tim Frozenia itu bisa dibilang banyak dari berbagai belahan pulau di Indonesia ini, kita insya Allah kedepannya Frozenia itu semakin maju lah insya Allah. Apalagi kalau
boleh minta bagaimana sesama anggota di dalam tim itu saling berkolaborasi untuk bisa kita mewujudkan satu brand produk yang mana itu produknya Frozenia ke depannya. Sehingga apa ya, mau orang itu tergabung dalam Frozenia walaupun masih belum, kita memberikan manfaat baik itu dari produk, manfaat dari apa yang bisa kita jual itu tidak sekedar produk. Maksudnya misalnya kita berbagi barang, menciptakan barang yang bisa dijual untuk skala yang lebih banyak menjangkau pasarnya. Nggak selalu mengandalkan barang-barang pabrikan gitu. Belum, baru pertama kalinya. Baru pertama kali. Pertama kali. Begitu saya awal ketemu dari HP-nya dulu ya, telepon, saya emang udah bogoyo di tempat saya tuh, saya mau buka Frozen. Emang udah dari sebelumnya udah niat buka Frozen, tapi belum ada istilah tuh dapat siapa yang untuk dimentori, untuk dipengajari kan. Ya saya selama belum kesini saya udah persiapan di sana kan, bikin tempatnya, beli freezernya kan. Nah sekarang alhamdulillah tempatnya tuh tinggal kalau balik dari sini tinggal ngisi lah. Freezernya apa yang udah siap semua. Tapi masih ada lagi, paling mau dibenari seperti rak-raknya itu enggak pas. Begitu sampai sini beda kita ngerakinnya. Untuk yakin ya, kalau kita sudah melihat, kata Mas Akhir itu melihat dan mendengar bisa jadi pengalaman. Kita sudah melihat, sering juga ngelihat beliau live kan gitu kan. Berarti ini memang tempat yang harusnya saya tuju untuk bagaimana mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang belum saya dapatkan di tempat asal saya mencoba buka Frozen itu, di toko yang satu, toko yang dua, toko yang tiga. Setelah kita melihat langsung ke lokasinya Mas Akyar, ke cabangnya, itu bisalah diterapkan apa-apa yang bisa jadi nilai tambah untuk menerapkan sistem-sistem yang Mas Akyar pakai gitu. Jadi AFM itu dia tidak cuma serta-merta menjual produk, tapi menjual pelayanan yang bagus, menjual keramah tamahan. Di situ nilainya sudah lebih dari sekedar toko Frozen yang cuma menjual produk. Maksud saya sih gini, jika AFM timnya bisa menjelaskan, anggota tokonya bisa menjelaskan ke konsumen supaya konsumennya bisa balik lagi, itu dia juga mendapat manfaat berarti kan. Tidak hanya sekedar beli barang terus dijual, tapi manfaat yang didapatkan bisa lebih dari itu. Misal yang jualan di toko-toko, yang jualan juga di tempat sekolah, dia bisa nyaman, barangnya selalu fresh. Terus dia ditunjukkan caranya yang sebelumnya belum bisa jualan ini, seperti cara potongnya, cara apanya. Intinya FM itu yang saya lihat artinya tidak sekedar menjual produk SAD, tapi ada nilai tambah dari produknya. Itu yang membuat Pak Dewi sama ya, jadi dengan keyakinan begitulah yang saya maksud tadi, banyak ilmu yang harus dipakai, yang bisa kita ambil dari Mas Akyar. Frozen food. Sebelumnya memang di situ udah ada yang berjual Frozen, tapi dari awal saya lihat orang yang berjual Frozen itulah makanya saya tertarik dengan pelanggan-pelanggan dia yang belanja Frozen itu kan. Makanya dari situlah saya pengen jadi menggandeng lapak buah saya tuh, saya gandeng dengan Frozen tuh. Tapi dengan cara untuk Frozen itu kan saya emang nol besar, nggak tahu apa-apanya kan. Belajar dari YouTube Mas Ahyar, rasanya belum gimana ya, belum puas lah saya kan, belum ketemu orangnya. Dan juga sekali mohon doanya juga kan, begitu udah ketemu orangnya biar abdol lah, kawal dari usahanya kan, minta doanya dulu.
Oh, pasti beda lah ya. Nih, iPhone udah cabang ke-16. Betul enggak? Ya, 16 ya. Kalau 16 cabang itu udah melewati kesusahan apa itu dibilang itu. Ujian untuk perkembangan itu. Maksud saya kalau kita bisa 1, 2, 3, 4, 5 berhasil menghandle solusi, mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang bisa dibilang toko itu komplit lah. Komplit permasalahan di toko itu. Jadi ketika Alpha Frozen Mart itu dia sudah bisa menghandle 5 toko di awal. Untuk toko ke-6, 7 bahkan sampai seterusnya saya rasa memang semakin mantap. Nah, berawal dari situ pastinya itu dibuktikan dengan outlet pertama atau yang sekarang dijadikan center lah istilahnya sama AFM ya. Siapa yang kira kita ke Alpha Frozen Mart itu cuma beli frozen food? Bahkan saya pernah sempat dengar dan saya juga lihat sebuah tempat yang sudah disiapkan untuk sebuah tempat wahana permainan anak atau playgroundnya, bahkan tempat kulinernya itu di atasnya sudah ada itu. Memang beda lah dari yang lain, center istilahnya kan. Ya, apalagi itu setiap dinding itu diisi kata-kata motivasinya dari Mas Akhir supaya orang membaca juga nambah lah motivasinya, tidak jangan lesu terus gitu kan. Dia dapat ilmu lagi kan, sudah belajar dapat ilmu lagi. Ini nilai yang beda. Seperti yang saya contohkan tadi, senternya Alpha AFM itu udah banyak lah nilai plusnya di sana. Ada playground, ada tempat kulinernya, ada kantor di atas, punya gudang sendiri gitu. Itu sudah menunjukkan grow up-nya sebuah toko yang punya nilai tambah. Bisa diceritain? Ya, pas kalau datang yang di grand opening itu, ya itu mungkin bagian dari Allah memang menjanjikan saya untuk mempelajari itu, Mas. Karena ya saya belum pernah buka. Jadi begitu ke sini, pas ada yang kebetulan yang Mas Ahyar grand opening, yaitu ilmu tersendiri lah untuk saya. Jadi tidak jauh beda lah nanti saya kan, begitu saya buka, ya kurang lebihnya niru-niru sedikit begitulah. Pesan untuk pribadi, bagaimana memotivasi diri itu biar jangan cepat puas akan ilmu. Yang namanya ilmu itu kan semakin kita gali, semakin kita kurang ya Mas ya. Semakin kita banyak tahu, semakin banyak tidak tahunya. Jadi kalau untuk pesan, alangkah baiknya kita tetap selalu menimba ilmu. Baik itu ilmu-ilmu di bidang bisnis apa-apa itu. Sebab bisnis itu banyak kan, tapi kalau kita membidangi satu bisnis, dalami bidang yang sedang kita jalani. Terus kalau mau belajar itu ya jangan ragu, maksudnya apa yang membuat kita dari tidak tahu menjadi tahu, bagaimanapun caranya kita harus upayakan semaksimal mungkin. Kalau pesan, usaha itu udah pasti ya. Bagaimana semangat terus dengan ilmu yang dipelajari tadi kita action. Jangan cuma teori-teori kita tidak action. Itu membuat saya tidak bergerak dari tempat duduk ini kalau tidak action. Buat apa ilmu kalau tidak dituangkan kan? Kalau tidak kita realisasikan. Terus ilmu sudah, usaha yang maksimal, kita serahkan dah hasil upaya itu yang kita maksud untuk berdoa. Tidak ada hasil yang baik maksimal kalau tidak diizinkan oleh Allah. Artinya kalau kita benar-benar berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, kita berusaha dengan sungguh-sungguh dengan ilmunya, insya Allah hasil apapun, target apapun yang ingin kita capai, insya Allah akan kita dapati. Kalau itu diizinkan Allah. Memang semuanya itu tidak lepas dari apa yang Allah tentukan. Terima kasih Frozennya untuk sore ini berbagi cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau untuk Frozen yang Nusantara kan ya, kalau memang masih ada kekurangan apa gimana kan yang mau ditanyakan ya pergilah sama Mas Ahyar ke sini, insya Allah lebih banyak lagi ilmu yang kita dapat daripada kita telepon gitu kan. Karena ada yang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dari kita telepon. Insya Allah yang positifnya. Satu motivasi mungkin atau satu kata-kata yang pernah diingat sama Pak Ahyar, Pak, atau mungkin dari beberapa dari pembahasannya Pak Ahyar
yang mungkin mengenang atau mungkin masih diingat, ada mungkin satu motivasi ke atau apa? Yang saya ingat paling satu motivasi itu masalah banner. Banner kita harus punya banner sendiri. Itu lah. Brand ya. Jangan kita menjual brand punya orang ya kan. Istilah itu apa brand toko kita. Itu yang kita ingat. Itu wajib. Kalau emang pengen mendalami rahasianya ya ketemu Mas Ahyar lah, tidak apa disebutnya nanti di sini, karena Mas Ahyar di YouTube-nya tidak ada itu kan, tidak ada dia bilangnya gitu. Nah di sini baru dibuka ya.